Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Salam nama budaya, salam kebajikan. Video ini saya buat sebagai dokumen pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi dengan kita singkat PDD UKTPT. Pada unsur pengajaran sesuai yang diminta dalam sertifikasi dosen tahun 2022. Saya Zulhendra SE MKom, dosen Akademi Akuntansi Indonesia Padang. Mata kuliah yang sampuh pada program studi Akademi Akuntansi Indonesia, Praktikum Komputer Pengolahan Data. Yang kita capai pada mata kuliah ini memberikan pengetahuan, keterampilan, dan mengoperasikan komputer mulai dari hardware dan software. Dan bagaimana mahasiswa lebih mengetahui tentang dunia IT untuk memudahkan dalam pekerjaan, tugas-tugas dalam saat mereka bekerja. Bagaimana menyelesaikan troubleshooting di saat IT tersebut telah menguasai diri mereka, bagaimana mereka menyelesaikan persoalan-persoalan yang timbul pada pekerjaan. Seperti kita akan memberikan pengenalan tentang sistem operasi Windows-nya, kemudian aplikasi pendukung dalam bentuk software. Untuk pertemuan 1, mahasiswa akan diterangkan bagaimana gambaran umum sebuah perangkat komputer. Kemudian pertemuan kedua, mengerti sejarah perkembangan sebuah komputer dari awal sampai generasi sekarang. Untuk pertemuan ketiga, mengerti perangkat keras komputer yang disebut dengan hardware seperti prosesornya, motherboardnya, RAM, memori, DVD, dan yang lainnya. Kemudian mengerti jenis dan fungsi masing-masing perangkat keras atau hardware komputer. Bertujuan di saat mereka bekerja, troubleshooting pada pekerjaan komputer tersebut, mereka mengerti apa yang harus mereka lakukan. Kemudian untuk pertemuan kelima, menguasai dasar perangkat software atau perangkat lunaknya pada komputer tersebut. Sedangkan untuk pertemuan keenam, menguasai perangkat lunak sistem operasi, artinya seperti Windows, Linux, Fedora, dan yang lainnya yang dibutuhkan dalam dunia kerja saat ini. Kemudian pertemuan ketujuh, menguasai aplikasi perangkat lunak seperti Office, yang sama saat ini mereka hanya bisa mengetik, tapi sekarang mereka bagaimana bisa mengalami Office sebagian banyak untuk pekerjaan sebuah Excel, PowerPoint, Microsoft Access, bagaimana mereka bisa menguasai lebih dalam. Kemudian untuk pertemuan ke-8, kita akan melakukan ujian tengah semester dan hasil pertemuan 1 sampai ke-7. Sedangkan untuk pertemuan ke-9, menguasai pekerjaan dalam IP publik atau sebuah website. Mereka bekerja dalam bentuk website, bagaimana pekerjaan tersebut dia lakukan. Kemudian pertemuan 10, menguasai aplikasi berbasis WordPress. Artinya mereka sudah bisa membuat sebuah profil atau promosi sebuah perusahaan dalam bentuk WordPress. Untuk pertemuan ke-11, menguasai fungsi perangkat lunak aplikasi cloud, yang mana fungsi cloud tersebut sangat mendukung sekali dalam program dunia digital saat ini. Sementara data-data bisa dibawa kemana saja tanpa harus membawa hard disk eksternal. Mereka akan belajar bagaimana bekerja dalam aplikasi cloud. Kemudian pertemuan ke-12, mengerti aplikasi desain dan aplikasi perkantoran, karena di sini sangat mendukung sekali dalam sebuah pekerjaan mereka. Aplikasi desain dan yang dibutuhkan dalam dunia digital saat ini. Untuk pertemuan ke-13, kita masih lanjut pada lanjutan pertemuan ke-12.
Hadirnya pertemuan ke-12, materinya aplikasi desain dan aplikasi perkantoran tahap 2. Masih lanjutan dari pertemuan ke-12. Untuk pertemuan ke-14, mengembangkan aplikasi digital al sistem. Jadi semua aplikasi digital ini bagaimana memanfaatkan teknologi digital dalam bentuk sebuah sistem operasi yang bisa mendukung dalam sebuah pekerjaan. Kelima, plus mereka melakukan rancangan proyek atau membuat proyek sebuah website promosi sebuah bisnis plan pada perusahaan. Sedangkan untuk pertemuan 16 kita melaksanakan ujian akhir semester. Itulah tahap-tahapan kompetensi dasar yang akan kita pelajari pada mata kuliah Praktikum Komputer dan Pengolahan Data. Baik, selamat pagi, salam sejahtera kita semuanya. Kemarin pada sesi pertemuan kita sebelumnya, Bapak pernah menyinggung tentang perangkat lunak. Sekarang sistem operasi. Operasi pada sebuah perangkat komputer. Kita pada konsentrasinya, kemudian kita singgung nanti sampai office-nya. Sekarang Bapak coba saya terus operasi. Pada sistem operasi. Sistem operasi kita pada pekerjaan sering di saat kita dapati komputer yang ada pada di kantor kita atau tempat kita magang kerja atau kita kuliah, banyak software yang tidak ada. Contoh sesuatu apa terangnya. Ini dalam aplikasi, kalau kita bawa laptop atau beli laptop atau kantornya, kadang-kadang kita kerja, waduh, Google-nya nggak ada, Windows-nya nggak ada. Jadi kita cukup bisa download free semua file yang master yang Bapak lihat di sini ini semuanya free. Free nanti tidak berbayar di stasiun di Google. Contoh kita ambil dulu ini, coba ambil ini. Ini adalah gunanya untuk kita IDM, download. Kalau Anda ingin download program, aplikasi, atau buku, bisa kita install program ini. Kalau Anda ingin melihat program yang berbasis PDF, Adobe PDF, ini dia. Sebelumnya Bapak kan pernah kopikan nih masing-masing mahasiswa ke playlistnya aplikasi ini. Jadi ini fungsinya kalau Bapak terangkan ya Adobe ini untuk PDF. Kemudian Word kadang-kadang ada sebagian kita ingin akurannya bisa dimasukkan ke Microsoft Office. Nah, itu karena akuran digital. Kemudian sisi setup, nah, ini. Artinya penghapus sampah pada komputer kita. Si cleaner namanya itu. Nah, jadi untuk menghapus sampah. Ada Chrome setup, itu tuh Google Chrome. Kemudian ada lagi Facebook Chat. Nah, Messenger pada Facebook ini dia harus kita instalkan. Kemudian ada Firefox 64. Nah, ini yang Bapak bilang ada 64 4 bit, ada lagi 86. Nah, kalau 64 itu gunakan untuk Win 8 ke atas. Win 10, Win 11, Win 7. Tapi ini kalau 686 itu biasa kita banyak komputer lama Windows 7. Kemudian ada lagi, hapus dulu biar nggak bingung ya, Bapak hapus dulu. Ada lagi namanya Firefox. Nah, ini sangat butuh pada versi Windows 11 atau Windows 10.
Kalau frameworknya rendah, versinya program support kompatibel kayak misalnya Mirror, headphone connect ke sana. Nah, contoh sekarang nih, Pak coba dulu dari segi headphone Bapak sendiri ya. Oke, kita nanti coba dulu, kita cobakan. Nah, nanti kita pas dulu. Ini frameworknya, kemudian kita lanjut di Google Chrome. Ada namanya Chrome Player. Itu biasanya semua format yang kita download dari internet videonya, itu semuanya auto-detect oleh Chrome Player. Nah, ini yang kita bahas sebelumnya. Jadi dia Google Drive. Jadi kalau saudara bisa berfungsi Google-nya seperti ini atau OneDrive, nah ini harus Anda instalkan supaya muncul akun free. Ini semua dapat kita masing-masingnya 15 GB, 15 GB, 15 GB. Satu akun, satu akun. Jadi totalnya sekarang berapa nih? 45 GB. Free. Bisa kita akses di mana saja menggunakan smartphone. Jadi saat kita save, ya akan disimpan langsung pada laptop kita dan langsung sinkron pada smartphone. Itu untungnya. Jadi kalau Anda bisa kerja nanti magang, supaya nanti bisa datanya nggak repot, bisa diedit di handphone, ya saudara cukup instalin Google Drive-nya ini. Jadi kita cukup instalin Google Drive. Ini bawaan dari eh, Google. Kemudian, oh ya ada bertanya kemarin mahasiswa, oh ya Pak, di laptop saya, di email saya sudah ada nih Google Drive-nya Pak. Benar. Kalau tampilan dari desktop pada tampil email tetap ada, cuman untuk tampilan di Explorer kita seperti ini, kita harus install dulu ini, gitu. Ya, Pak. Nah, Bapak lanjut lagi. Kemudian ada lagi namanya install Flash Player. Nah, ini sering, Pak, saya YouTube-nya ada pernah tempat bisnis Bapak kan. Pak, saya YouTube nggak mau Pak jalan, nggak mau pula videonya karena Flash Player-nya tidak diinstal. Kemudian lagi kalau ingin bisa Flash Player install, Anda harus install dulu Flash Player-nya. Kemudian ada lagi Just Amma. Ada kemudian Kakak Kakak nih, Kakotel saat ini jarang nih, nggak ada di ini sama dengan WhatsApp, sama dengan WhatsApp juga nih, ya. Ini aplikasi. Kadang orang ada minta cari ini. Oke, Bapak lanjut kemari back. Baik, ada yang mau ditanyakan atau pelajaran sebelumnya, silakan. Siapa mau tanya? Ya, nih. Jika, coba. Pak, gimana cara langkah membuat web? Langkahnya gampang, saudara tinggal ketik di halaman Google kita, Blogger atau WordPress. Nanti Anda login menggunakan akun yang terdaftar pada Google kita. Seperti contoh WordPress yang sudah selesai kita buat praktekkan sebelumnya. Nih contoh nih yang Bapak punya nih. Nah, nih. Nanti kita praktekkan minggu depan di lapor.
yang ditanyakan oleh tema saudara tadi, pastikan saudara membuat web nama yang mudah dikenal atau kata kunci yang mudah dikenal oleh perangkat Google. Web tersebut juga banyak manfaat kalau saudara mahir menggunakannya, rajin bacanya, bikin latihan, saudara bisa dibayar oleh Google untuk sebuah iklan. Dan web itu sendiri, pastikan situs yang saudara buat lebih menarik, atau sebuah buku atau sebuah konsep sebuah bisnis bisa saudara buat dalam bentuk web. Intinya web sangat membantu sekali di wadah promosi sebuah mesin pencari pada Google. Mungkin mirip dengan Facebook yang lainnya, cuma di Google lebih banyak orang membuka setiap harinya seluruh dunia menggunakan Google. Kemudian di Blogger, kalau web sekarang Bapak yang tampil sekarang itu sebuah web berbentuk free dari Blogger. Blogger ini memiliki dari akunnya Google sendiri. Nah, sudah lihat ini langkah-langkahnya. Kita bisa atur aktivasi di sini, alamat. Nah, ini maaf, ini jaringan lagi bermasalah. Kita buka lagi. Nah, pastikan nama tersebut pas untuk saudara buat untuk sebuah web. Saudara pastikan nama web yang akan Anda buat namanya jangan yang ada yang sama. Kalau sama si Google tidak terima, dia cari nama yang belum pernah ada seperti ini. Kalau sudah ada kosong ya kita tinggal simpan. Nah, apabila sudah selesai nanti baru muncul pada kotak halaman untuk pembuatan sebuah blogger atau web. Nah, ini tergantung lagi kreativitas kita, inovasi kita mendesain bagaimana web template-nya bisa bagus seperti web-web yang pernah ada. Di pelajaran materi sebelumnya ada tampilan web yang Bapak kasih. Kalau ini memang nanti waktu pertemuan berikutnya kita praktek labor, saudara akan pelajari bagaimana langkah-langkah untuk membuat web yang lebih praktis. Bisa saudara menggunakan Blogger, bisa saudara menggunakan WordPress. Intinya web sangat membantu sekali pada zaman era digital sekarang ini, sebuah wadah profil sebuah bisnis atau perusahaan. Mungkin itu saja yang Bapak sampaikan untuk masalah web. Ini contoh nih web yang kita buat sekarang nih, semacam merek webnya itu Distro Minang. Nah, itu mereknya. Jadi HTTP-nya Blogger #Distro Minang. Nah, template-templatenya sudah disediakan oleh Blogger, itu free, tidak berbayar. Kalau Anda mau template yang berbayar juga ada, tapi ini semuanya tampilan menunya, mau pilih apa, mau cari modal apa yang menarik, penting menarik pada si pembacanya. Yang jangan lupa pastikan teliti dulu sebelum Anda memilih dalam sebuah template-template yang Anda inginkan, karena template tersebut akan berpengaruh pada posisi tulisan yang ada pada web kita. Ini salah satu template yang sangat menarik, sebuah desain. Misalnya kita dalam sebuah bisnis interior, misalnya desain, pokoknya si Blogger udah menyediakan bentuk-bentuk macam template yang sesuai dengan bisnis yang akan direncanakan oleh para pembuat webnya. Kemudian Anda jangan harus pas menulisnya bagaimana posisi dari dan tata letak pada template di web tersebut, supaya nanti pembaca gampang untuk mengenal dan memahami web yang Anda buat. Mungkin untuk tampilan web sekarang kan nampak nih, Bapak coba yang tampilan web yang seperti
Kita bisa juga bikin kalau kita isi webnya adalah sebuah desain atau interior, nah, mungkin jasa interior. Nah, kita bisa pakai template seperti yang tampilan sekarang ini. Itu tergantung kita apa sih maunya kita. Si Google, si blogger menyediakan semuanya. Oh, kita mau jualin baju, ya dia ada juga template-templatenya yang bisa kita gunakan. Kalau kita jual mobil juga ada semua template. Tergantung pada kita pemahaman bagaimana tata letak pada template tersebut. Di dalam PowerPoint ini Bapak coba membuat struktur organisasi sebuah bahan untuk web. Jadi kita buat dulu di PowerPoint susunan struktur organisasinya, baru ini kita screenshot, kita copy pastekan kepada blogger yang kita gunakan seperti yang ada. Pokoknya bisa mau kita pindahkan kemana tergantung kita. Setelah kita buat ya, semuanya kita copy, kita pindahkan nanti pada blogger yang kita inginkan. Yang kita screenshot tadi di PowerPoint itu bisa segera pindahkan ke template-template yang ada di gambaran blogger ini. Tapi untuk lebih praktek pasnya nanti di pertemuan di labor akan kita bahas cara bagaimana untuk drop stepnya ke dalam blogger kita atau WordPress. Penting ini pengenalan teorinya, terus kita praktekkan minggu depan bagaimana cara memasukkan gambar yang kita inginkan ke dalam halaman WordPress. Mungkin itu yang Bapak sampaikan pada sesi mata kuliah hari ini. Untuk masa kuliah tatap muka nanti kita coba praktekkan di labor bagaimana langkah-langkahnya untuk bisa menggunakan web tersebut dengan sempurna. Oke. Sementara nanti hari Rabu semuanya sudah bisa masuk labor semuanya untuk kita praktekkan supaya ini tidak menghayal. Kalau tidak dipraktek nanti saudara susah segi teorinya. Yang jelas saudara harus banyak latihan. Bapak minta semua yang lain usahakan kalian memiliki laptop biar lebih gampang saudara memahami dalam tugas kuliahnya nanti.
Mungkin kalau ada pertanyaan mungkin bisa cek Bapak di grup bagi yang kurang paham atau yang malu bertanya. Yang jelas minggu depan kita praktek pada labor kuliah kita. Tambahkan ada tugas tambahan. Coba saudara buat web sederhana menggunakan gadget Anda, nanti dikirim ke linknya ke Classroom. Jadi coba belajar saudara melalui Play Store, karena Play Store tinggal kita klik Play Store, minta buat blogger, dia akan muncul sendiri. Anda sudah buat dulu latihan bagaimana melihat template-template yang ada pada blogger. Kalau misalnya saudara saya buat, ya saudara kirim link aja ke bagian Classroom. Kemudian saudara screenshot, masukkan ke dalam Classroom atau kelas digitalnya. Yang jelas menjelang kita praktek esok, web sederhana yang digunakan melalui smartphone sudah dikirim ke kelas digital dan Classroom, supaya nanti Anda mengerti bagaimana cara membuat webnya kalau menggunakan smartphone, kemudian menggunakan desktop atau laptop. Kalau Bapak pribadi, web ini memang desainnya harus nampak. Kalau di handphone itu tidak nampak. Cuman untuk fungsi sederhana, kalau bagi anak muda mungkin lebih gampang untuk melihatnya bagaimana buat web itu secara profesional dan menarik. Ya, kalau ada pertanyaan, berulang lagi silakan tanya di Classroom karena waktu kita terbatas. Bapak sudah dulu materi sesi kita ini. Selamat ketemu minggu depan di labor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses. Jangan lupa tugasnya ya, dikirim ke kelas digital dan Classroom kita.